Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Matematika Teknik 2. Kali ini akan masih dibahas berkaitan dengan konsep numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Adapun yang akan dibahas pertama adalah konsep dasar mengenai persamaan diferensial biasa yang akan kita selesaikan secara numerik. Kemudian kita akan membahas metode untuk menyelesaikannya, yaitu menggunakan 3 metode, metode Euler, Hund, dan Runge-Kutta. Seperti kita ketahui, dalam sebuah persamaan diferensial secara general, kita harus mencari sebuah solusi. Solusi dalam artian kita harus mendapatkan atau bisa mendapatkan sebuah nilai yang di mana nilai itu selalu mengalami perubahan atau diferensial. Nah, jenis-jenis persamaan diferensial dan bagaimana cara mencari solusinya sudah dibahas di perkuliahan sebelumnya di Matematika Teknik 1. Bisa Anda pelajari kembali metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensial untuk berbagai jenis persamaan diferensial, baik solusi umum ataupun solusi khusus. Nah, yang sudah kita lakukan sebelumnya itu adalah mencari persamaan diferensial, penyelesaiannya yang dikatakan secara analitik. Kelemahannya ketika kita mencari solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial secara analitik, kita memerlukan keterampilan matematis yang cukup kuat untuk menyelesaikan diferensial. Karena ada aturan-aturan yang harus kita ikuti berkaitan dengan berbagai jenis persamaan diferensial untuk fungsi tertentu, baik fungsi trigonometri, polinomial, juga harus kita ingat kembali metode yang digunakan untuk berbagai jenis persamaan diferensial. Nah, kali ini ada cara lain untuk menyelesaikan persamaan diferensial selain secara analitik yang sudah kita pelajari, yaitu menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik. Khusus di perkuliahan ini, yang akan dibahas adalah cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa secara numerik. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan metode hampiran, yaitu mencari sebuah nilai fungsi di titik X tertentu. X tertentunya ini ketika X-nya sudah kita lakukan mencari nilainya melalui proses iterasi. Dilihat di simbol iterasi, simbolnya R ini. Maka bagaimana proses iterasi yang dilakukan ketika fungsi dari persamaan diferensial biasa ini mengalami perubahan atau jarak yang sama sebesar H. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nilai X-nya pada iterasi tertentu sama dengan nilai X0 ditambah dengan iterasi keberapanya dikalikan dengan interval atau jaraknya, yaitu H. Metode penyelesaiannya, kita akan gunakan metode Euler yang akan diperbaiki menggunakan metode Hund dan juga Runge-Kutta. Kita lihat bagaimana menuliskan atau mengekspresikan persamaan diferensial biasa orde 1. Bisa kita tuliskan seperti ini. D dx dari Y. Itu artinya nilai Y ini akan mengalami difference atau perubahan di setiap atau dipengaruhi oleh variabel X. Kita tuliskan perubahan dari X ini, dx, untuk
sebuah fungsi Y yang hanya mengalami perubahan atau dipengaruhi oleh variabel X. Kita tuliskan ini, D dx dari Y. Atau karena fungsi ini adalah dipengaruhi oleh variabel X yang mengalami perubahan, maka persamaan diferensial orde satunya bisa kita tuliskan seperti ini. Fungsi f aksen X. Jadi turunan pertama dari sebuah fungsi yang dipengaruhi oleh variabel X. Kita tuliskan f aksen X. Selanjutnya adalah karena fx itu adalah sama dengan y, di sini kita lihat, maka persamaan diferensial orde 1 dari y ini bisa kita tuliskan sebagai y aksen. Dan Anda lihat, suku yang terakhir, yang keempat, ini adalah cara menuliskan atau mengekspresikan persamaan diferensial biasa orde 1 seperti ini. Fx, y. Itu artinya kita bisa membacanya sebagai persamaan diferensial biasa orde 1 dari sebuah fungsi y yang mengalami perubahan atau dipengaruhi oleh variabel X. Kita tuliskan sebagai ini ya, fxy. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, fxy ini artinya dia sama saja seperti kita menuliskan d dx dari y, atau f aksen x, atau y aksen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, dalam persamaan diferensial, untuk mendapatkan solusi, yaitu solusi khusus, biasanya diberikan syarat awal. Syarat awalnya adalah seperti ini, yaitu misalkan pada saat x 0, nilai y-nya adalah y0. Maka nilai hampiran y, atau nilai solusi y di titik x, itu berapa? Nah, karena kita gunakan metode numerik, kita akan mencari nilai Y di X ketika X-nya kita lakukan proses mencari nilai X-nya ini dilakukan secara berulang atau iterasi, maka dituliskan XR. Maka nilai Y yang kita dapatkan di nilai X pada iterasi tertentu, yaitu YXR, bisa kita tuliskan sebagai YR. Maka solusinya, jika kita menggunakan metode Euler, solusi dari persamaan diferensial orde biasa orde 1 seperti ini, solusinya adalah ini. Nilai X pada iterasi ke R sama dengan nilai X0, nilai syarat awalnya di titik X0 ditambahkan dengan R dikali dengan H. H ini adalah jarak atau perubahannya, dikalikan dengan iterasi keberapanya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nilai Y pada sebuah titik X di iterasi tertentu ditambah 1 sama dengan nilai Y pada XR ditambah dengan H, jaraknya, dikalikan turunan pertamanya dari Y terhadap variabel X. Tentu saja Y-nya pada iterasi ke R dan X-nya pada iterasi ke R. Dengan R-nya mulai dari 0 sampai dengan N tertentu. Sebagai contoh, kita akan menyelesaikan persamaan diferensial biasa d dx dari y untuk x tambah y. Dengan syarat awalnya, yaitu nilai di y-nya sama dengan 1 pada saat x-nya sama dengan 0. Kita akan gunakan metode Euler untuk menghitung y di titik 0,10. Dengan langkahnya, stepnya adalah 0,05 dan 0,02. Kita lakukan untuk step yang 0,05.
metode Euler, ini adalah formulanya, atau bisa kita substitusikan seperti ini, masukkan nilai H-nya, kemudian Fx RY-nya, turunan persamaan diferensial orde satunya, ini X tambah Y, bisa kita tuliskan X tambah Y, dengan X dan Y-nya pada iterasi ke R. Sekarang kita lihat syarat awalnya pada saat X 0-nya bernilai 0, kan Y 0-nya adalah nilainya 1. Kita tuliskan seperti ini. Kita lakukan langkahnya 0,05 pertama ya, berarti X1-nya kita buat 0,05. Maka kita substitusikan seperti ini. Nah, X0 tambah Y0. Di sini kita langsung substitusikan X0-nya berdasarkan syarat awal yang nilainya 0 dan Y0-nya adalah 1. Diperoleh 1,05. Karena kita harus mendapatkan sampai 0,10, maka kita lakukan langkah selanjutnya 0,05 ditambah 0,05 menjadi 0,10. Lakukan yang sama seperti ini, berarti X1-nya kita ambil yang ini 0,05 dan Y1-nya dari hasil iterasi yang pertama 1,05. Kita selesaikan diperoleh 1,105. Sekarang kita lakukan untuk yang langkah 0,02. Berarti kita bisa menuliskan seperti ini. Syarat awalnya kita tulis kembali. Iterasi pertama, langkahnya di X1-nya 0,02. Kita substitusikan nilai-nilainya. Diperoleh ini. Lanjutkan, karena kita harus mencapai 0,10, dengan langkah 0,02 berarti 0,02 tambah 0,02 adalah 0,04. Lakukan hal yang sama, kita ambil X1 dan Y1-nya dari hasil proses iterasi yang pertama ini. Diperoleh ini. Lakukan hal yang sama untuk yang X3 0,06, X4 0,08, dan terakhir untuk 0,10 yang ingin dicari. Diperoleh solusinya adalah nilai Y-nya di titik 0,10 adalah 1,1081. Nilai metode penyelesaian persamaan diferensial biasa orde 1 menggunakan metode Euler baik untuk hanya 0,05 dan 0,02 diperoleh nilai seperti ini. Kita akan bandingkan dengan solusi analitik yang sudah kita pelajari. Masih ingat ya, kalau ada persamaan diferensial seperti ini, maka kita kerjakan, didapatkan solusinya seperti ini, 2e pangkat X min 1. Oke, kita bandingkan. Kita substitusikan, kita ingin mencari Y di titik X-nya 0,10, diperoleh nilai 1,11. Kita bandingkan dengan solusi numerik, baik untuk langkah 0,05 diperoleh 1,105, dan untuk yang langkah 0,02 diperoleh 1,1081. Anda lihat, jika kita anggap solusi analitik ini adalah yang benar, maka hasil dari penyelesaian persamaan diferensial orde 1 dengan cara numerik didapatkan hasil yang hampir mendekati nilai yang kita anggap benar, yaitu solusi analitik. Walaupun masih ada perbedaan, ya kan? Perbedaan ini yang menyebabkan error. Nah, tujuannya kita harus mencari errornya sekecil mungkin atau mendekati 0 agar solusi numeriknya sama dengan solusi analitik yang kita asumsikan nilainya benar. Nah, untuk mengurangi error tadi, dari kita menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 menggunakan metode Euler, dipropos metode
Hun. Nah, dalam solusi Euler yang sudah kita kerjakan ini akan kita gunakan kembali pada metode Hun. Solusi Euler yang sudah kita dapatkan akan dijadikan sebagai solusi perkiraan awal atau prediktor. Dan perbaikannya di mana? Kita gunakan metode Hun yang berfungsi sebagai korektor. Jadi ada istilah prediktor yang jika ekspresikan dalam bentuk matematis, kita tuliskan seperti ini. YR plus 1, metode Hun nih, kita tuliskan 0 di atas ini adalah isi dari metode Euler maksud Ibu ya, adalah YR ditambah H kalikan dengan turunan pertamanya. Sedangkan untuk korektor, secara matematis diekspresikan seperti ini. YR plus 1 sama dengan YR ditambah, Anda lihat, H per 2, langkahnya dibagi 2, dikalikan dengan turunan pertama dari dy per dx, ddx dari y, ditambah dengan turunan pertama dari nilai prediktornya terhadap XR plus 1. Kita lihat contohnya dengan mendapatkan solusi dari persamaan diferensial biasa yang sama ya, yang kita gunakan di contoh metode Euler, yaitu X plus Y. Syarat awalnya sama, kita akan mencari nilai Y di titik 0,10, dengan langkahnya 0,05 dan 0,02. Kita lihat untuk langkah pertama 0,05. Kita tuliskan kembali syarat awalnya, kita masukkan X1-nya di 0,05. Cari nilai prediktornya. Atau di sini nilai dari kita mencari metode Euler. Simbolnya ini ya, harus Anda Y1 pangkat 0. Kita masukkan, Y0-nya adalah 1, H-nya adalah 0,05, turunan pertamanya itu fungsinya adalah X plus Y. Dengan X-nya 0, Y-nya 1. Berarti 0 tambah 1. Kita hitung dapat seperti ini. Ini adalah metode Euler. Nah, korektornya kita tuliskan persamaan metode Hun. Kita substitusikan nilai Y0, H-nya kita bagi 2, 0,05 bagi 2. Nah, Anda lihat turunan pertama untuk Y0 dan X0. Berarti kita gunakan persamaan turunan pertamanya X plus Y, berarti X0-nya 0 plus Y, Y0-nya adalah 1. Ditambah dengan diferensial orde 1 untuk Y-nya X plus Y, dengan Y-nya adalah Y dari prediktor. Kita tuliskan, dan X1-nya adalah 0,05. Kita hitung diperoleh ini. Oke, kita lakukan iterasi yang kedua, 0,10, dengan cara yang sama. Kita cari prediktornya, kemudian korektornya. Didapatkan nilainya adalah ini 1,11. Sehingga jika kita bandingkan dengan solusi analitik yang nilainya 1,1, metode Hun di interval yang 0,05 sudah didapatkan nilai error yang lebih kecil. Silahkan Anda kerjakan untuk langkah atau interval yang 0,02 secara mandiri. Nah, kemudian karena proses untuk mendapatkan solusi dengan metode Euler dan metode Hun cukup, Anda bayangkan kalau nilai langkahnya lebih kecil lagi, ya kan, perbedaannya kecil lagi. Maka Anda lihat proses iterasinya makin panjang. Kemudian dipropos metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa persamaan diferensial biasa menggunakan metode Runge-Kutta.
Kenapa metode Runge-Kutta ini digunakan? Karena dia memiliki ketelitian yang lebih tinggi. Dalam hal ini, jika kita asumsikan nilai dari penyelesaian diferensial biasa secara analitik, error-nya ketika kita gunakan metode Runge-Kutta lebih kecil. Dan dia aplikatif. Dalam hal ini bisa digunakan untuk berbagai permasalahan praktis untuk mencari perubahan dari sebuah sistem yang kompleks. Ketika dia tidak dipengaruhi oleh satu variabel bebas saja. Bentuk umum Runge-Kutta untuk orde yang n, dalam hal ini orde lebih orde tinggi gitu ya, orde n, bentuk umumnya adalah seperti ini. Nilai y untuk di titik tertentu, kita akan mencarinya melalui proses iterasi, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai y r-nya ditambah dengan A1 dikali K1 tambah A2 kali K2 sampai dengan AN KN. Dan AN ini mulai dari A1 sampai AN ini yang kita kenal sebagai konstanta. Sedangkan K1 ini adalah isinya sebetulnya adalah H dikalikan dengan turunan pertama. K2 adalah H dikalikan dengan turunan dari persamaan diferensial orde 2 dengan masing-masing nilai Y-nya seperti ini dan nilai X-nya seperti ini. Y-nya ada YR ditambah Q11 K1 dan XR-nya ditambah P1 kali H. Untuk K3, berarti orde ketiga, turunan ketiga seperti ini. Keempat, K4, dan seterusnya sampai ke KN polanya seperti ini. Oke, maka akan muncul nilai pola yang sedemikian rupa. Kita lihat ini adalah bentuk umum Runge-Kutta orde ke N. Kita lihat metode Runge-Kutta untuk persamaan diferensial biasa orde 1. Berarti kita gunakan K1, yaitu H dikalikan dengan turunan pertamanya di setiap iterasi masing-masing. Maka solusinya adalah ini ya, YR ditambah A1 dikali K1. Sekarang, jika konstantanya A1-nya ini bernilai 1, maka solusinya adalah ini. Anda ingat persamaan ini yang di highlight warna merah, sebetulnya adalah sama seperti mencari penyelesaian persamaan diferensial biasa orde 1 menggunakan metode Euler. Jadi, metode Runge-Kutta orde 1 sama dengan metode Euler. Sekarang kita lihat metode Runge-Kutta orde 2. Berarti, kita lihat K1 isinya seperti ini, H dikali turunan pertama, dan K2. H dikali dengan turunan kedua. Isinya, Anda lihat ini, jika kita buka, hasilnya adalah ini. Oke, sekarang solusinya adalah ini ya, untuk metode Runge-Kutta orde 2. Ada 3 suku seperti ini. Jika nilai konstanta A1, A2 sama dengan setengah, dan nilai P-nya ini adalah 1, maka solusinya ini. R tambah setengah K1 tambah K2. Dengan K1 dan K2-nya ini ya. Nah, bentuk ini sebetulnya, lihat muncul setengah ya. Sama dengan Anda menyelesaikan penyelesaian persamaan diferensial orde 2 dengan metode Hund. Kita lanjutkan metode Runge-Kutta orde 3. Berarti muncul K1, K2,
dan K3 bentuknya seperti ini. Jika solusinya untuk orde 3, berarti sampai sini ya, K3, K3, kita substitusikan nilai-nilai ini, maka diperoleh solusinya ini, yang di-highlight warna merah. Kita lanjutkan metode Runge-Kutta orde 4. K1, K2, K3, dan K4. Maka solusinya seperti ini. Disubstitusikan nilai-nilai dari K ini, diperoleh ini. Kita lihat contohnya ya. Kita akan menyelesaikan persamaan diferensial biasa ddx dari y yang nilainya adalah 1 ditambah y kuadrat. Syarat awalnya adalah y0-nya, yaitu pada saat x sama dengan 0, y-nya bernilai 0. Kita akan gunakan metode Runge-Kutta orde 3 untuk menghitung y di titik x 0,20 dengan langkahnya 0,10. Oke, kita ambil adopsi persamaan Runge-Kutta orde 3. Kita tuliskan syarat awalnya, kemudian kita masukkan step pertama untuk x-nya 0,10. Kita tuliskan K1, K2, dan K3. Masing-masing K1 isinya seperti ini, K2 dan K3 bisa Anda langsung substitusikan nilainya. Hanya 0,1, ingat turunan pertama dari f dx ini adalah 1 tambah y kuadrat. Anda lihat 1 ditambah y-nya adalah 0, 0 kuadrat. Nilainya ini. Lakukan yang sama, Anda lihat, H-nya 0,10 untuk K2, X0-nya ditambah H/2, dan Y0-nya ditambah K1/2. Kita lihat. Berarti kita gunakan turunannya adalah ini ya, 1 ditambah Y kuadrat. Anda lihat 1 ditambah Y-nya adalah kita gunakan ini H-nya H/2. H itu 0,10 bagi 2, berarti 0,05 kuadrat. Seperti ini ya. Kita gunakan ini, diperoleh ini. Dengan yang lakukan hal yang sama untuk mendapatkan K3. Yaitu dengan turunannya adalah X0 ditambah H dengan Y0 dikurangi K1 ditambah 2K2. Berarti kita gunakan nilai K1, K2 yang sudah kita peroleh, juga X0-nya ditambah H, gitu ya. X0-nya kan 0 ditambah H 0,10. Berarti kita tuliskan 0,10. Persamaannya ini 1 ditambah Y kuadrat. Berarti kita ambil yang Y-nya. Y-nya adalah Y0, 0 dikurangi K1, 0,10 ditambah 2K2. Kita kuadratkan. Kita hitung dapat ini ya. Oke, syarat awalnya ini kita masukkan langkah yang kedua, yaitu 0,10 ya. Dengan cara yang sama, kita mencari K1, K2, dan K3. Maka solusinya kita ambil dari persamaan Runge-Kutta orde 3, tinggal kita substitusikan masing-masing nilainya diperoleh ini. Silahkan Anda lakukan untuk yang 0,2, X2-nya, maka solusinya diperoleh ini, 0,20272. Betulkah solusi ini? Silahkan Anda bandingkan dengan solusi analitik. Anda cari solusi analitik dari persamaan diferensial orde 1, ddx dari y untuk 1 ditambah y kuadrat. Silahkan Anda bandingkan. Untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda, silakan Anda mengerjakan tugas ini, mencari solusi persamaan diferensial orde 2 dengan syarat seperti ini, gunakan metode Euler, Hund, dan Runge-Kutta orde 4.
Untuk menghitung Y pada saat X sama dengan 1, dengan langkahnya adalah 0,10. Selanjutnya, di perkuliahan yang akan datang akan dibahas mengenai optimasi numerik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.